Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmi, NIM 19005222023 dari kelas mata kuliah D3A1 Praktikum AKM Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas praktikum persediaan. Baik, soal 1. Mills Company didirikan pada 1 Desember 2009. Informasi berikut tersedia dari catatan persediaan Mills untuk produk zone. Dilihat dalam tabel, pada tanggal 1 Januari 2010 persediaan awalnya ada 600 unit dengan biaya per unitnya $8. Lalu ada beberapa pembelian pada tanggal 5 Januari 2010 ada 1.100 unit dengan biaya per unitnya $9. Lalu ada tanggal 25 Januari 2010 ada 1.300 unit dengan biaya per unitnya $10. Lalu tanggal 16 Februari 2010 ada sebanyak 800 unit dengan biaya per unitnya $11. Lalu tanggal 26 Maret 2010 ada 600 unit dengan biaya per unitnya $12. Nah, perhitungan persediaan fisik pada tanggal 31 Maret 2010 ini menunjukkan terdapat 1.500 unit. Diminta yaitu dibuatlah jadwal untuk menghitung persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2010 yang berdasarkan masing-masing persediaan, ada FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Baik, yang pertama ada berdasarkan FIFO. Di sini ada dalam tabel berdasarkan FIFO ini pada tanggal 26 Maret 2010 ada 600 unit dengan biaya per unitnya 12, total biayanya 7.200. Kemudian tanggal 16 Februari 2010 ada 800 unit dengan biaya per unitnya $11 dengan total biayanya $8.800. Kemudian tanggal 25 Januari 2010 ada 100 unit dengan biaya per unitnya $10. Kemudian total biayanya $1.000. Dengan jumlah semuanya ada 1.500 unit dan total biaya dari tanggal 26 Maret, 16 Februari sama 25 Januari itu adalah totalnya $17.000. Kemudian berdasarkan metode persediaan LIFO itu ada tanggal 1 Januari 2010 persediaan awalnya ada 600 unit dengan biaya per unitnya $8 dengan total biayanya $4.800. Itu dapat dikali dari 600 dikali 8. Kemudian tanggal 5 Januari 2010 ada 900 unit dengan biaya per unitnya $9. Total biayanya 900 kali 9 dapat $8.100. Dengan jumlah semuanya ada 1.500 unit dan total biayanya ada $12.900. Kemudian berdasarkan metode persediaan rata-rata tertimbang ada tanggal 1 Januari 2010 persediaan awalnya 600 unit dengan biaya per unitnya $8. Total biayanya 600 dikali 8 yaitu $4.800. Kemudian tanggal 5 Januari 2010 ada 1.100 unit dengan biaya per unitnya $9. Total biayanya 1.100 dikali 9 dapatnya $9.900. Kemudian tanggal 25 Januari 2010 ada 1.300 unit dengan biaya per unitnya $10. Lalu total biayanya 1.300 unit dikali $10 dapatnya $13.000. Kemudian 16 Februari 2010 ada 800 unit dengan biaya per unitnya $11. Total biayanya 800 unit dikali $11 menjadi $8.800. Kemudian tanggal 26 Maret 2010 ada 600 unit dengan biaya per unitnya $12. Total biayanya 600 unit dikali $12 dapat $7.200. Dengan jumlah semuanya ada 4.400 unit dengan total biaya jumlah $43.700. Nah, biaya rata-rata tertimbangnya dari hasil total biaya $43.700 itu dibagi dengan per unitnya, total unit yaitu 4.400. Maka persediaan 31 Maret 2010 nya ada 1.500 unit dengan biaya per unitnya 9,93 dengan total biaya
$14.897,73 dolar. Lanjut, soal yang kedua. Bradford Machine Company memiliki akun buku besar untuk setiap persediaannya. Bradford mendebit akun tersebut untuk pembelian bahan baku dan dikreditkan untuk bahan baku yang digunakan. Nah, dari informasi yang pertama, faktur senilai 8.100 ternim FOB Destination diterima dan masuk gudang 2 Januari 2011. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 28 Desember 2010. Lalu bahan baku 7.300 dikembalikan ke pengiriman pada tanggal 29 Desember 2010 dan dikirim secara FOB shipping point. Retur tersebut dicatat pada tanggal tersebut meskipun bahan baku tidak diharapkan untuk sampai ke lokasi pemasok hingga 6 Januari 2011. Lalu bahan baku untuk 28.000 dikirimkan secara FOB destination tidak dicatat masuk pada tanggal 31 Desember 2010 karena mereka masih berada di gerbong kereta api di pihak perusahaan pada tanggal tersebut dan belum dibongkar. Kemudian faktur senilai 7.500 termin FOB shipping point diterima dan masuk tanggal 30 Desember 2010. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 4 Januari 2011 dan bill of lading menunjukkan bahwa barang tersebut dikirimkan tanggal 2 Januari 2011. Kemudian bahan baku for 19.800 diterima pada 30 Desember 2010, tetapi tidak ada jurnal yang dibuat untuk bahan baku tersebut karena bahan baku dipesan melalui pengiriman tertentu setelah tanggal 10 Januari 2011. Nah, yang diminta dari soal nomor 2 ini adalah buatlah jurnal umum yang diperlukan untuk mengoreksi tanggal 31 Desember 2010 dengan asumsi bahwa buku belum ditutup. Nah, di sini sudah saya jawab. Jurnal umum Bradford Machine Company 31 Desember 2010-nya di debit persediaan bahan baku senilai 8.100 dan di kreditnya utang dagang dengan nilai 8.100. Lalu persediaan bahan baku di debit 28.000 dan utang dagang di kredit 28.000. Lalu utang dagang di debit 7.500. Kemudian di kredit persediaan bahan baku 7.500 dan yang terakhir persediaan bahan baku di debit 19.800 dan utang dagang di kredit 19.800 yang jumlah total debit dan kreditnya balance 63.400. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.